Sengkuni lagi goyang ya guys, tonton oleh jutaan cewek-cewek. Asik. Ramai juga yang nonton ini. Jarane merem. Goyang mas. Kok nggak sosis? Mas Mimin. Sing sosis tuh. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari tanganku, Kamandaka. Kelihatan kau sangat bernafsu sekali untuk menangkapku. Tapi baiklah, sebelumnya aku ingin tahu siapa dan dari mana kau sebenarnya. Tidak pantas namaku untuk dikenal hanya oleh seekor lutung. Tapi semua menangis. Aku lebih senang menjadi binatang yang bijaksana daripada menjadi manusia yang sombong seperti kau. Diam kau! Asik. Duet ya. Jadi bukan duet, Daud. Kalau duet kan berdua, kalau bertiga namanya Daud guys. Tinggi banget sih Mimin ini. Saya nggak kebayang kalau si Mimin yang asli tingginya begini guys. Asik. Mencerot. Asik. Goyang dia mas. Seru juga guys. Asik. Halo guys, bagaimana kabarnya kalian semua pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Itu tadi adalah sebuah video hiburan yang coba saya tampilkan untuk teman-teman semua. Semoga kalian terhibur ya. Video berikut tentu masih ada informasi terkait dengan Bapak Joko Widodo ya. Orang baik yang sudah menjabat Presiden Republik Indonesia 2 periode. Bahkan saking baiknya ya, saking baiknya ketika sudah tidak menjabat lagi, dia masih menjadi perbincangan para pembenci-pembencinya. Seperti apa? Ini dia respon-respon orang yang terlalu sayang dengan Bapak Jokowi. Dari semenjak bergulirnya pemilu kemarin sampai dengan berakhirnya pilkada tanggal 27 November semalam, kelompok yang merasa paling terzolimi di negeri ini adalah PDI Perjuangan. Kenapa Bang? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Padahal mereka di pemilu masih meraih suara terbanyak dengan 16% lebih suara partainya. Tapi kalah di pemilihan presiden.
Sampai di pilkada semalam, pilkada serentak di seluruh negeri ini, calon-calon yang dimajukan oleh PDI Perjuangan banyak yang tidak diminati oleh rakyat negeri ini. Dari sekian banyak kejadian itu, PDI Perjuanganlah yang paling merasa terzolimi. Karena selama ini mereka udah capek membangun skenario, ya, supaya mereka itu dianggap partai yang betul-betul pro kepada rakyat kecil. Partai wong cilik. Dengan kekalahan mereka di Pilpres, kekalahan calon-calon mereka di pilkada, sampai-sampai ketua umum mereka Megawati Soekarno Putri mengatakan ada partai baju coklat. Ya. Parcok. Ini Megawati ini menyindir polisi. Ya. Yang mengatakan mungkin dari aparat kepolisian ini ada mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan tertentu. Begitu kata ketua umumnya. Saking peningnya dan stresnya mereka, ketua DPP mereka di bidang pemenangan, yaitu Deddy Sitorus, sampai membuat statement mengatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos. Bukan kandang banteng lagi. Begitulah pernyataan Deddy Sitorus ini. Ya. Dia mengatakan hal itu karena mungkin ada beberapa calon kepala daerah yang melakukan bagi-bagi sembako kepada masyarakat. Kan begitu? Tapi Deddy Sitorus ini nggak sadar bahwa calon gubernur yang mereka usung di Jawa Tengah juga bagi-bagi sembako. Iya kan? Sampai-sampai mereka membagikan tabung gas LPG. Iya kan? Yang ukuran 3 kg. Gas LPG yang 3 kg itu kan subsidi. Subsidi pemerintah. Jadi calon kepala daerah yang mereka usung itu mendapatkan tabung gas 3 kilo itu dari mana? Kan begitu? Ayo, ada yang tahu Makanya nggak? Deddy Sitorus ini nggak sadar. Iya kan? Nggak sadar dia bahwa apa yang diucapkannya itu sebetulnya hampir semua calon kepala daerah melakukan hal itu. Nggak terkecuali, ya, calon kepala daerah dari PDI Perjuangan itu sendiri. Bukan hanya di Pulau Jawa, termasuk di daerah lain. Tapi karena rakyat tidak minat kepada calon yang mereka usung, mereka merasa terzolimi. Iya kan? Mereka tidak sadar bahwa yang membuat kader-kader yang mereka usung menjadi calon kepala daerah tidak diminati rakyat, itu semua karena tingkah laku mereka sendiri. Termasuk dari tingkah laku ketua umum partainya, tingkah laku semua kadernya. Yang paling bertanggung jawab atas ambruknya PDI Perjuangan adalah mereka sendiri. Termasuk sekjennya Hasto Kristianto. Yang paling Bunda banyak semua bersandiwara. Iya kan? Jadi ya mereka merasa terzolimi lah. Merasa diintimidasi, diperlakukan tidak adil oleh pemerintah negeri ini. Padahal mereka sendiri yang membuat. Mereka ambruk. Ya. Inilah kalau tidak pernah introspeksi diri. Ya seperti PDI Perjuangan ini yang selalu merasa benar. Ya. Padahal ya itu tadi, slogan yang mereka bangun selama ini yang mengatakan partai wong cilik hanya memanfaatkan keuntungan dari simpati publik rakyat negeri ini untuk meraup keuntungan partai mereka, lebih tidak. Ya.
Jadi selamat kepada PDI Perjuangan. Tetaplah merasa terzolimi karena rakyat sudah cerdas. Ya, apapun ceritanya, hancurnya kalian bukan karena pemerintah dan rakyat negeri ini, tapi karena tingkah laku kalian semua yang ada di dalam PDI Perjuangan itu sendiri. Rasakan dari ulah kalian itu. Inilah hasilnya. Siapa yang menanam, pasti dia yang memanen. Panenlah buah dari hasil sandiwara kalian semua. Rakyat yang membuat nilainya, kalian yang merasakannya. Rakyat yang membuat nilainya, kalian yang merasakan. Ya, saya juga heran ya teman-teman, kenapa sih partai yang satu ini selalu merasa menjadi partai yang terzolim? Ya, ini merupakan sebuah keanehan ya. Ketika ada wilayah atau daerah yang diusung oleh PDIP ya, kemudian kalah, mereka menuduh bahwa ini karena ada bagi-bagi bansos. Tapi tanpa mereka sadari, kader mereka sendiri juga melakukan hal yang sama, hal yang mereka tuduhkan kepada orang lain. Jadi sekarang ini masyarakat sudah pintar ya, terima bansosnya, tapi coblosnya ke orang lain. Bukan seperti dulu. Jadi mungkin kader yang diusung oleh partai ini ya tidak diminati oleh masyarakat. Jadi mau berapa banyak pun bansos yang diserahkan, bahkan sampai gas LPG 3 kg yang merupakan subsidi dari pemerintah, tetap saja mereka tetap terima, tapi pilihnya calon lain. Ya, inilah yang menurut saya sebuah partai yang merasa bahwa mereka ini partai paling benar. Mereka ini adalah partai yang paling sering memperjuangkan wong cilik. Seperti yang disampaikan oleh si Bapak tadi, ya. Slogan mereka sebagai partai wong cilik itu hanyalah sebuah trik untuk meraup suara, untuk menarik suara. Ya, kita lihat saja nanti kira-kira di tahun 2029 itu nanti akan seperti apa. Apakah wong cilik ini masih mempercayai partai ini atau tidak? Ya, karena adegan-adegan, drama-drama yang dibuat oleh para kadernya ini sungguh-sungguh sangat memalukan. Ya, mereka seperti tidak pernah merasa bersalah. Mereka selalu merasa bahwa ya kami ini paling benar. Tapi mereka lupa, ini zaman sudah berubah. Media sosial ini sangat terbuka. Jadi apa yang Anda sampaikan itu tentu akan tersimpan rapi. Ya, saya ambil istilahnya Anies Baswedan itu rekam jejak. Ya, kita lihat rekam jejak. Makanya ketika Anies Baswedan saat Pilpres kemarin dia berbicara tentang rekam jejak, semua orang langsung mencari rekam jejak seperti apa sih si Anies Baswedan ini. Ternyata rekam jejaknya tidak bagus. Makanya dia tidak dipilih. Ya, kembali kepada PDI Perjuangan. Baru-baru ini Ibu Megawati itu diundang ya teman-teman. Diundang oleh Bahlil ya, selaku Ketua Umum dari Partai Golkar untuk menghadiri acara di Partai Golkar. Konyolnya, Ibu Megawati ini tidak menghadiri. Dia hanya menunjuk utusan khusus mewakili undangan itu. Jadi Ibu Megawati berpikir begini, saya ini heran loh, saya ini dibenci, ya. Ini yang tadi kita bilang merasa dizolimi. Saya ini dibenci, tapi kok mereka mau mengundang saya? Kemudian Ibu Megawati konsultasi sama si Hasto. Toh kira-kira nanti kalau saya ke sana, nanti reaksi saya seperti apa ya? Apakah saya harus senyum, saya harus kusam, atau gimana ya? Teman-teman tahu apa masukan yang diberikan oleh Hasto kepada Ibu Mega? Jangan Bu, Ibu jangan pergi. Ya, utus saja teman kita yang jalan, biar Ibu nggak dipermalukan di sana. Ya, itulah terlalu seuzon. Ya, seuzon dengan partai lain, terlalu seuzon, terlalu merasa bahwa mereka itu dizolimi ya seperti ini. Ketika dikasih undangan, nggak mau pergi, takut dibully di sana. Saya heran melihat kelompok-kelompok yang dari dulu
membenci keluarga Jokowi tanpa juntrungan. Dan narasi-narasi yang mereka bangun, ya, mencoba membentur-benturkan Prabowo dengan kepolisian, ya kan? Begitu juga dengan Pak Jokowi. Aduh, apa kalian nggak bisa berpikir positif memandang ke depan? Ya sudah lah yang sudah-sudah. Lantas mari sama-sama kita perbaiki negeri ini. Berulang-ulang Pak Prabowo berharap kita bersatu. Gitu loh. Tapi kalian selalu menarasinya ingin memecah belah. Kamu kira kamu udah pinter dengan cara-cara itu. Sama kalian tuh sama Belanda loh. Jangan ngaku bangsa Indonesia lah kalau nggak bisa kalian berpikiran positif. Ya. Kalaupun misalnya ada oknum, kamu harus bisa bedain. Inilah yang harus diperbaiki. Malah ada kamu buat VT, saatnya Prabowo bersih-bersih dengan menteri-menteri yang lama. Narasi kalian itu dendam berkarat loh. Kelas murah. Saya wong desa menyatakan kelas murah kalian. Ya. Sekali lagi, belum ada saya tahu muncul narasi kalian untuk membangun bangsa ini. Yang ada itu dendam berkarat. Rakyat hari ini sudah tahu siapa kalian. Dan bahkan partai-partai yang ngaku dianiaya, seolah play victim. Ya. Kalau kalian memang ingin memikirkan bangsa ini selaku partai besar, lu tanda tangani itu undang-undang perampasan kekayaan koruptor. Gitu, jadi dengan cerita kalian seolah-olah udah banyak membangun bangsa ini. Kamu kira rakyat itu bodoh? Nggak kamu pelajari kan? Kalian bagaikan politikus keledai, berulang saya sebutkan. Masuk dari lubang yang sama. Ya, semakin kalian mencoba dengan narasi membangun kebencian kepada keluarga Jokowi yang sudah berbuat untuk negeri ini, kalian akan semakin dijauhi rakyat. Usah teriak-teriak lah, seolah kamu udah banyak berbuat untuk bangsa. Nanti rakyat akan buka lagi. Selama ketum kalian presiden yang bukan dipilih rakyat itu apa yang sudah dibuat. Begitu juga selama berkuasa 10 tahun. Ya. Dan kamu kira kesalahan-kesalahan di belakang itu karena Jokowi nggak berani berbuat? Bukan. Karena dia kamu anggap adalah petugas partai. Kamu setir. Tapi kali ini nggak bisa kamu setir untuk Prabowo itu. Dan narasi terakhir kalian ingin mengadu domba antara Prabowo dan Jokowi. Saya meyakini seluruh aksi-aksi sekarang itu atas informasi orang-orangnya Jokowi yang selama ini kalian anggap, ya, dengan kamu kasihkan setoran kepada penguasa di gedung-gedung mewah itu, lantas kalian melenggang slow. Ya, saya minta juga mahasiswa hari ini jangan mau deh lagi menjadi pendemo bayaran. Pikirkan negeri ini. Para pemimpin-pemimpin yang nggak benar lo demo itu, jangan ada alasan undang-undangan perampasan itu banyak lama prosesnya ini itu. Coba lihat tahun berapa itu diajukan presiden. Jadi jangan banyak alasan kalian. Kalau saya sih mengusulkan ya kepada Bapak Presiden, kalau memang secara konstitusional anggota yang ada di DPR sana tidak mau menandatangani undang-undang perampasan harta koruptor, Bapak keluarkan aja PP, peraturan Presiden. Sebab itu kewenangan Bapak. Perintahkan semua agar dikejar para koruptor itu. Jangan nanti mereka kira Bapak cuma lip service. Dan saya minta ya kepada seluruh bangsa yang mengaku bangsa Indonesia, janganlah otak kalian itu kayak otak Belanda. Kita harus akui negara kita belum sepenuhnya baik. Akan tetapi mari sama-sama kita memperbaiki bangsa ini ke depan. Kan itu sebenarnya dengan bersatu. Ini setiap hari ngerasa kalian pecah belah terus. Otak kalian tuh kotor gitu. Ya, kotor otak kalian tuh. Nggak perlu saya sebutkan namanya lah. Nggak laku kalian, masa tua kalian nanti akan tersiksa. Percayalah. Sebab bangsa ini ya, apalagi ada yang merasa, wah gimana kalau nggak ada ya partai kita ya, jadi apa itu Jokowi? Sepele kali kalian.
seolah-olah bukan rakyat yang memilih. Begitu juga Prabowo Gibran. Selalu kamu narasikan ada kecurangan, begini, begitu, begini, begitu. Kena mantu presiden. Jadi kamu anggap kami yang memilih. Contoh di Sumatera Utara, kena mantu presiden. Karena kami muak dengan cara kalian. Muak, paham nggak? Ya, semua bermanfaat untuk kalian, untuk perbaikan diri kalian. Kalau kamu nggak peduli, hari ini rakyat bersama Prabowo 58,58% akan siap pasang pagar manusia untuk presiden yang terbaik. Ya, ingat itu. Mau kamu gerakkan, mau berapa pendemo pun itu, ya. Tapi kami mesti mikir, nggak mau mengimbangi demo-demo kalian, karena negara ini dipandang orang dari luar, ya, tak ada keamanan gitu. Itu yang nggak ada otak kalian. Selalu kamu buat negara ini supaya tercipta di mata dunia rusuh. Di mana otak kalian itu? Ya, mari rakyat bersatu. Orang-orang kayak gini kita kunci semua salah-salahnya, biar tahu mereka menjadi pengangguran politik seperti apa. Ya, nggak ada hebatnya itu semua itu. Jadi kalau dibilang boleh lu pintar, boleh lu jago memperkenalkan lidahmu, akan tetapi kalau tidak ada kesetiaan dan kejujuran kepada bangsanya, nol kalian tuh, nol. Ya, nggak ada gunanya otak kalian pintar. Kalau terhadap kecintaan negeri ini tidak ada. Berulang loh presiden tuh, pilihan rakyat itu Prabowo menyebutkan, mari kita bersatu. Yang kamu kerjasama out. Segala tuduhan narasi kamu buat, nyambung-nyambung lagi, membuat seolah-olah kalian itu sedang teraniaya, terzolimi. Aduh, makin tak berkelas kalian, ya, selebeo. Selebeo, ya, gimana otaknya mereka nggak kotor kalau kebanyakan minum kencingnya onta. Gimana otaknya nggak kotor kalau otaknya ini kebanyakan dipenuhi oleh kotoran onta. Nah, itulah orang-orang yang selama ini bahkan sampai saat ini masih membicarakan Bapak Jokowi, masih membenci keluarganya Bapak Jokowi. Entah apa yang ada di dalam pikirannya mereka, entah apa salah Bapak Jokowi dengan mereka. Ya, ketika kita mempunyai orang yang memimpin bangsa ini, dia berpikir untuk kemajuan bangsa ini, tapi mereka tidak suka. Jangan-jangan mereka ini adalah antek-anteknya asing yang tidak mau bangsa ini maju. Ya, saya sepakat dengan pandangan Bapak ini bahwa kalau Anda tidak suka, keluar saja. Ya, kalau Anda tidak suka, keluar saja. Percuma kalian pintar kalau otak kalian itu tidak pernah digunakan untuk memikirkan bagaimana cara kita untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Bukan berpikir untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana pemimpin kita mau berpikir ke depan kalau tiap hari selalu dirongrong dengan isu-isu yang tidak jelas? Malu dong, nanti orang luar bilang apa? Ya, mari kita bersama-sama bersatu padu membangun bangsa ini. Kita mendukung pemerintahan saat ini. Jangan lagi kita membahas tentang masa lalu. Ya, lupakan masa lalu, kita bersama-sama memikirkan masa depan. Itu yang terpenting. Supaya apa? Supaya cita-cita kita di 2045 Indonesia ini menjadi Indonesia emas itu bisa tercapai. Ya, ini cita-cita kita bersama, bukan cita-cita seorang Prabowo atau seorang Jokowi atau siapapun itu. Ya, kemudian terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh partai-partai tertentu, ya, yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ini si menantunya Bapak Jokowi ini bisa jadi gubernur karena ada mantunya itu presiden. Lah, saya ambil contoh ketika AHY bertarung di Pilkada Jakarta kemarin, ya, berapa tahun lalu. Emang dia berhasil? Padahal dia anak mantan presiden loh. Kan enggak. Artinya di sini orang melihat sosok, melihat apa yang telah dilakukan oleh panutannya itu. Jadi kalau panutannya tidak baik, percuma. Kau mau anak presiden ke, anak bupati ke, anak gubernur ke, tidak akan dipilih oleh rakyat.
Jadi artinya rakyat memilih anaknya Bapak Jokowi, rakyat memilih menantunya Bapak Jokowi karena mereka melihat sosoknya Bapak Jokowi itu benar-benar bekerja dengan hati untuk rakyat Indonesia.